Penyebaran virus corona tipe baru COVID-19 menjungkir balikan segala proyeksi ekonomi. Apa dampak virus corona tipe baru bagi perekonomian? Dampak corona tipe baru pada perekonomian yang paling terasa bagi Indonesia adalah di sektor pariwisata. Larangan perjalanan ke luar negeri oleh pemerintah Tiongkok pada warganya akan berdampak pada jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia tahun ini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat Tiongkok menempati urutan kedua asal kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak selama 2019 dengan jumlah 2,072 juta kunjungan atau sekitar 12% dari 16 juta wisman yang datang ke Indonesia. Wabah virus corona berdampak pada devisa pariwisata Indonesia. Nia Niscahya, Deputi Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan, jika masalah virus corona bertahan hingga setahun ini, maka Indonesia dapat kehilangan 40 triliun rupiah devisa dari pasar turis Tiongkok. Data Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam setahun, turis Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia mencapai 2,1 juta orang. Jika satu orang turis Tiongkok sekali datang bisa menghabiskan uang sebesar 1.400 dolar Amerika atau hampir sekitar 19 juta rupiah, maka dalam setahun devisa pariwisata bisa berkurang 40 triliun rupiah. Potensi kehilangan makin jelas setelah Kementerian Perhubungan menginstruksikan semua maskapai baik asing maupun nasional untuk menunda penerbangan dari dan menuju semua destinasi di wilayah Tiongkok terhitung mulai 5 Februari 2020. Selain itu, pemerintah menghentikan sementara pemberian fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga Tiongkok. Sikap ini diambil sebagai bagian dari upaya mitigasi penyebaran virus corona di Indonesia. 5 maskapai nasional yang memiliki rute penerbangan ke sejumlah kota di Tiongkok yaitu Garuda Indonesia, Citylink Indonesia, Batik Air, Lion Air, dan Sriwijaya Air membatalkan perjalanan dari dan menuju Tiongkok. Garuda Indonesia memutuskan menunda sementara rute penerbangan dari dan menuju Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, dan Xi'an. Mulanya, Garuda melayani 30 frekuensi penerbangan setiap minggu ke Tiongkok. Adapun Lion Air misalnya juga menunda penerbangan menuju 15 destinasi di Tiongkok. Bukan hanya turis Tiongkok, wabah virus corona juga dapat menghambat wisatawan dari Amerika dan Eropa yang hendak berlibur ke Indonesia. Sebab banyak maskapai penerbangan ke Indonesia harus transit dahulu di Tiongkok. Prediksi Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia akan kehilangan 40.000 wisatawan hingga Juni 2020. Ini baru menghitung 10 negara yang memiliki penerbangan transit melalui Tiongkok. Lembaga pemeringkat Global Standard & Poor's menurunkan proyeksi pertumbuhan Tiongkok pada tahun ini dari sebelumnya 5,7% menjadi 5% akibat wabah virus corona. Perekonomian negara tembok raksasa ini diprediksi melambat dari posisi tahun lalu sebesar 6,1%, terlemah sejak 29 tahun terakhir. Standard & Poor's memperkirakan perekonomian Tiongkok baru akan pulih dari dampak wabah virus corona pada kuartal ketiga tahun ini. Proyeksi S&P dibuat dengan asumsi dasar bahwa krisis virus corona akan stabil secara global pada Maret 2020, dengan hampir tidak ada penyebaran baru pada April ini. Indonesia sensitif dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Penurunan 1% pertumbuhan Tiongkok bisa berdampak sekitar 0,3% terhadap Indonesia. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wiono mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia punya potensi tergerus antara 0,11% hingga 0,30%. Namun Susi Wiono tetap yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai target 5,3% tahun ini. Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia. Merujuk data BPS, ekspor non-migas Indonesia ke Tiongkok pada 2019 sebesar 25,85 miliar dolar Amerika atau 16,68% dari total ekspor non-migas. Sementara impor non-migas Indonesia dari Tiongkok senilai 44,58 miliar dolar Amerika atau 29,95% dari total impor non-migas. Terkait impor bahan baku, industri di Indonesia cukup tergantung pada Tiongkok. Catatan Kemenperin, sekitar 30% impor bahan baku industri manufaktur Indonesia berasal dari Tiongkok karena harganya jauh lebih murah dibanding bahan baku dari negeri sendiri maupun negara lain. Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan untuk Bank Dunia, Bari Elka Pangestu mengatakan, virus corona lebih akan memengaruhi Indonesia lantaran pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tertekan. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir nilai investasi Tiongkok terus meningkat, bahkan menjadi yang terbesar kedua pada 2019.
Investasi dari Tiongkok tercatat 4,7 miliar dolar Amerika atau 16,8% dari total penanaman modal asing di Indonesia. Oke, smart people, gue udah sampai di studio gue. Dan untuk video kali ini, gue minta lu untuk tidak skip sama sekali dan lu dengerin kata-kata gue sampai ending videonya. Kenapa? Karena gini, ini akan berguna banget. Gue akan ngajarin lu bagaimana caranya lu dapat duit banyak di tahun 2019 ini. Duit, beneran uang. And this is not iklan, bukan MLM juga. Lu pokoknya bisa kaya deh kayak artis. Dan sebenarnya ada cara yang mudah dan lebih pintar untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi bayangkan, Anda bukan artis, tapi Anda bisa mendapatkan keuangan atau keuntungan seperti artis-artis endorse dengan cara yang smart. And this is how. Program afiliasi, atau kita sebut dengan affiliate program. Nah, sekarang Anda bertanya, oke, ini apa, larinya mau kemana? Ini MLM bukan? No, gue nggak jualan apapun. Gue mau nerangin lu gimana caranya lu bisa sukses. Tapi sebelumnya gue kasih tau dulu apa ini program afiliasi kalau lu belum ngerti, oke? Jadi gini, ini udah ada di Indonesia dan ini belum banyak yang kebuka matanya tentang program afiliasi. Gini, program afiliasi ini adalah strategi marketing yang memungkinkan kita dapat komisi atas barang yang kita jual dengan cara mempromokan barang tersebut. Itu barangnya apapun, bisa apapun yang lu pakai, lu bisa dapetin duit. Lu tidur pun, lu bisa dapetin duit. Dan ini nggak perlu jadi artis, siapapun bisa. Dan yang paling penting adalah nggak perlu punya modal sama sekali. Nggak, lu cuman perlu ngemeng sama punya sosial media, berapapun follower lu cuman ngomong doang, promoin di sosial media lu apapun, mau Facebook, Instagram, Twitter, terserah, YouTube, apapun itu, dan nggak penting follower lu banyak apa enggak, lu bisa dapet duit. Di Cina udah mulai dari dulu. Percaya apa enggak ya? Ini ada cerita satu sukses di Cina, namanya adalah Catherine Guan. Nih fotonya Catherine Guan. Ini orang biasa loh, bukan artis. Orang biasa, ibu rumah tangga, punya anak satu. Jadi dia nggak bisa kerja apa-apa, dia nggak bisa kemana-mana. Kerjanya cuma di rumah aja. Tapi pendapatannya dengan melakukan program afiliasi itu 1,4 miliar per bulan. Itu minimal. Ibu rumah tangga. Itu di Cina, udah jalan dengan sukses. Ada lagi satu cowok. Ini cowok namanya Austin, oke? Dia dancer, udah gitu kerja di kantoran. Nah, kerja di kantoran tuh kantor makeup, dia kerja di kantor makeup ya. Mungkin terus dia pelajari itu tentang makeup, terus dia berhenti dari kantor itu, dia ikut program afiliasi. Jadi dia nggak punya modal sama sekali. Dia cuma jualin barang orang doang, taruh di Instagram dia, taruh di media sosial dia. Nah, bukan Instagram, di Cina nggak ada Instagram. Lo tau nggak penghasilannya berapa? Ini dari pegawai kantor, minimal 7 miliar sebulan. Is that amazing? Pertanyaan lu pasti, di Indonesia gimana caranya? That's what we gonna explain. Saat ini, e-commerce tidak lagi asing bagi siapapun. Ini dikarenakan kenyamanan, harga yang kompetitif, dan berbagai variasi produk unggulan. Namun, apakah Anda yakin apa yang Anda beli adalah harga terendah tanpa mengurangi kualitas produk? Pengecer online konvensional membayar biaya pemasaran yang tinggi untuk menarik konsumen seperti iklan dan dukungan selebriti. Jelas semua biaya ini dibebankan kepada pelanggan dan pedagang melalui harga mahal. Sekarang semuanya telah diubah oleh revolusi dengan pendekatan sosial e-commerce. Biaya pemasaran pengecer online untuk menarik konsumen ditekan dengan mendorong mereka berbagi dengan teman. Pendekatan ini lebih efisien dan bermanfaat karena orang akan dengan mudah menemukan barang-barang yang disukai oleh teman-temannya. Karenanya, para pedagang dari pemasok akan memberikan kami harga yang lebih kompetitif. Jadi, para pedagang menjual lebih banyak komoditas dan para duta menyimpan dan mendapatkan uang juga lebih banyak. Inilah yang kami sebut situasi saling menguntungkan. Fingo dibuat oleh orang paling berpengaruh dari grup Alibaba. 3 pendirinya adalah mantan eksekutif senior grup Alibaba yang sangat berpengalaman dan telah berpartisipasi dalam proses peningkatan Alibaba dari Taobao ke Tianmao, kemudian menjadi retail online baru. Mereka bertujuan untuk menyediakan rantai pasokan terbaik di Asia Tenggara melalui pembangunan ekologi sosial e-commerce S2B2C. Tujuan akhirnya memberi konsumen harga dan kualitas terbaik dari komoditas kami. Ada 2 pendekatan bagi para anggota untuk mendapatkan passive income. Jika Anda seorang selebritis atau orang yang memiliki banyak penggemar di dunia maya, Anda dapat mendaftarkan diri menjadi Fingo Ambassador atau Duta Fingo. Fokus pada ikatan penggemar dan berbagi komoditas dengan mereka untuk menghasilkan pendapatan sampingan melalui semua item yang dibeli penggemar Anda di Fingo. Duta Fingo menerima komisi sebagai hadiah. Jika Anda bukan selebritis aktif
tetapi masih ingin menghasilkan uang, Anda dapat mendaftarkan diri dengan cara membeli produk khusus. Anda akan menghasilkan pendapatan ketika jaringan Anda berbelanja di e-mall Vingo. Anda juga dapat memperoleh passive income jangka panjang ketika Anda mengembangkan jaringan keanggotaan baru. Jika Anda tidak bersedia menjual semua komoditas di rak Anda, keanggotaan Preferred Shopper akan menjadi pilihan terbaik Anda. Anda dapat mengembangkan jaringan komunitas Anda dengan mengelola dan melatih anggota Anda sendiri. Dan akhirnya Anda bisa bebas finansial. Anda mungkin bertanya, mengapa orang memilih berbelanja di Vingo? Jawabannya yaitu di samping harga paling kompetitif sepanjang waktu dan dipastikan Anda mendapatkan produk dengan kualitas tinggi. Semua anggota yang aktif dapat berpartisipasi dalam pemilihan produk. Vingo, belanja untuk hemat, berbagi untuk menghasilkan. Biarkan Vingo mengubah masa depan kita.